Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Soul Zero. Kali ini saya akan melanjutkan serial drama Korea Remember War of the Sun. Oke, langsung saja PW-kan posisi rebahan, siapkan earphone agar lebih enak dengarnya. Pastikan jaringan Anda stabil agar tidak buffering, dan intro dulu. Aku di mana? Pada awal episode kita akan melihat Jinwoo yang mengenang masa lalu dia dan ayahnya dan berjanji tidak akan menyerah tanpa hasil dan akan melanjutkan balas dendamnya. 아빠 무죄 꼭 밝힐 거야. 정말로. 1 bulan udah berlalu. Jinwoo sedang mengunjungi dokter yang memalsukan berkas ayah Jinwoo, dan Jinwoo bertaruh kepadanya bahwa semua orang yang bersaksi palsu dan pelaku utamanya akan bergabung kepadanya. Dan juga di sini Jinwoo juga akan membuat dokter itu membusuk di penjara selamanya. Dimulai dari dokter penjara. 네가 제보했지. 너지? Ternyata Jinwoo menyelidikinya yang sedang disuap untuk membebaskan tahanan. 독방 알선, 형 집행정지 및 Setelah itu dia menyelidiki Kwak Hangso. Tapi di sisi lain ternyata ada perusahaan lampu yang dijebak oleh perusahaan Ilho, dan mereka meminta agar perusahaan Ilho mengakui kesalahannya. Tapi Nam Ilho bodoh amat ke pemilik perusahaan lampu itu dan pergi. 뭐라네? 말 안 듣는 하청업체는 그럼요. 저희한테 줄대고 싶어하는 하청업체가 어디 한두 군데인가? Keesokan harinya ternyata anak dari perusahaan lampu itu tidak menyerah untuk membela ayahnya. Untungnya dia diberi kartu nama Jinwoo oleh Park Dong Ho. Di sisi lain ternyata Jinwoo mencoba menjebak Kwak Hangso. 왜 이렇게 오래 걸리시는데? 아까 누구야? 변호사라는 것 같던데. 사장님은 신경 끄셔도 됩니다. Keesokan harinya ternyata Jinwoo menyela Kwak Hangso yang sedang membuktikan pejabat yang tidak memiliki bukti bahwa pejabat itu korupsi. Tapi ternyata Jinwoo memiliki video di mana Kwak Hangso dan pejabat itu melakukan aksi suap agar menghapus semua bukti korupsi dirinya. Tapi di situ dia juga menghina Namgyuman di video yang membuat Kwak Hangso lebih dalam bahaya. 남규만 사장이라면 그 화끈하다던. 아니 그냥 이 돈 좀 많은 박경사. Setelah melihat video itu, kepala polisi di situ langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki semuanya. 이런 말이 있어. 서진 너이 새끼. 뭐 내 앞에선 예의 차릴 거 없어. 과장님 큰일 났습니다. Di sisi lain ternyata Lee In-ah sedang memeriksa kebenaran tentang surat wasiat ayah Oh Jung-ah. 감사합니다. 오정아양의 부친이 유세 내 딸을 Shin berpindah ke Kwak Hangso yang meminta bantuan Namgyuman atas masalahnya. Namun ternyata Namgyuman udah melihat video aksi suap miliknya yang membuat Namgyuman tidak mau melakukannya. Keesokan harinya, ternyata anak dari pemilik perusahaan lampu itu mengunjungi kantor Jinwoo. Namanya Lee Jae-ik. Tapi pada saat Lee Jae-ik memintanya, ditolak karena Jinwoo memiliki banyak pekerjaan dan libur sementara dari pengacara. Tapi saat dia mengingat masa lalunya dan mirip dengan anak itu, Jinwoo pun mau melakukannya. 제가 수임하겠습니다. Dan timnya pun melakukan penyelidikan menyeluruh atas kasus perusahaan lampu Lexmal. Tapi di sisi lain ternyata perusahaan miliknya udah diambil alih oleh perusahaan Ilho karena mereka membayarkan pajak milik perusahaan Lexmal. Dan membuat ayahnya ingin bunuh diri karena merasa tidak bisa menangani masalahnya. Untungnya Jinwoo datang dan menenangkannya. 나랑 얘기해 나랑. 왜 끊으려고 하다니요? 이건 아드님한테 너무...
Keesokan harinya sidang pun dimulai. Yang menjadi lawan Jinwoo adalah ternyata Doho, dan mereka sedang menangani kasus perusahaan Lexmal yang dituduh bahwa produknya penyebab utama ledakan microwave milik Ilho Life Electronics. Saksi pertama adalah penyelidik kasus meledaknya microwave grup Ilho Electronics. Dia bersaksi bahwa memang penyebab utamanya adalah lampu milik Lexmal. Tapi saat In-ah menginterogasinya, In-ah bertanya apakah dia bekerja sebagai teknisi Ilho Group selama 20 tahun. Bukan, dan bertanya apakah kamu pekerja Ilho Electronics atau bukan. Dan dia menjawab. Dan di sini terjawab bahwa dia bukanlah penyidik melainkan karyawannya Ilho Group sendiri, yang membuat bahwa kesaksiannya tidak bisa dijadikan patokan jawaban dan tidak kredibel, membuat tim Jinwoo lebih mendominasi dalam sidang itu. Setelah sidang selesai, ternyata Nam Gyu-man langsung menampar Park Dong-ho. Setelah kembali ke kantornya, Park Dong-ho dapat telepon dari detektif yang menyelidiki ledakan grup Seokwang 17 tahun yang lalu dan berkaitan dengan kematian ayahnya. 악연 한번 열고 지내요. 이 사건 그때 남일호가 프로젝트를 수주받아서 Dan ternyata kepala jaksa Hong Moo-suk berkaitan dengan kasus itu. 남이로. 그래. Di sisi lain, ternyata detektif Suk Jo-il telah menyelidiki Park Do-ho dan memberitahu bahwa Park Do-ho sedang menyelidiki kasus kematian ayahnya dan berkaitan dengan Nam Il-ho. 내 말 뭔 말인지 알겠나? Malam pun tiba, Suk Jo-il bertemu dengan Park Do-ho, dan di sini Suk Jo-il mengancam Park Do-ho karena dia udah bekerja di bawah Nam Il-ho. Dia pun bilang, kalau kamu ingin menyentuh Nam Il-ho, langkahi dulu aku. 내를 먼저 밟아야 될 기다. Mendengar itu, Park Do-ho langsung pergi dan Park Do-ho hanya menitip pesan bahwa apabila penguntit itu bertemu dengannya, akan Park Do-ho bunuh. 죽여버린다고. Keesokan harinya, Kwak Ha-soo mengintimidasi Nam Gyu-man yang sedang temuan dan membuat Nam Gyu-man marah. Ternyata dia melakukan itu karena tidak rela kerja kerasnya terhadapnya dibuang begitu saja. 모르겠지만 이건 리얼이야 리얼. 이거 Malamnya ternyata Kwak Ha-soo selamat dari Nam Gyu-man dan pergi menemui Seo Jin-woo. Pagi pun tiba, Lee In-ah memberikan bukti ke mantan atasannya tentang surat wasiat atas Oh Jung-ah adalah palsu. 이나노. Di sisi lain, ternyata video Kwak Ha-soo disiksa Nam Gyu-man sudah viral. Setelah Nam Gyu-man melihat video itu, tiba-tiba Nam Gyu-man ditelepon oleh Jinwoo dan Jinwoo bertanya, 영상 잘 봤어? 너이 새끼 너 어디냐? ternyata alasan Kwak Ha-soo melakukan hal itu adalah dia tidak ingin hancur sendirian. Dan alasan Kwak Ha-soo memberikannya video itu ke Jinwoo adalah Jinwoo dan Kwak Ha-soo memiliki musuh yang sama. 먼지 하나도 남김없이. Di sisi lain, ternyata Hong Moo-suk diselidiki karena kasus suap yang udah tercium oleh Lee Jung-in. 제가 괜한 오지랖을 부리는 건지 Di 정답. parkiran, ternyata Park Do-ho berhasil menjebak penguntit dirinya dan menghajarnya di situ walaupun hanya sampai bonyok. Tapi 내 따라댕기면 죽이 빈다고. 이면 di sisi lain, ternyata Jinwoo mengalami penyakit Alzheimer dan karena kekuatan hypertimesianya membuat itu makin parah karena membuat kapasitas otaknya menipis, dan Jinwoo diponis akan kehilangan seluruh ingatannya setelah 6 bulan hingga membuat Jinwoo frustasi. Tapi di sisi lain, ternyata Nam Gyu-man pergi ke kantor Jinwoo dan dia malah masuk ke ruangan yang dipenuhi penyelidiknya terhadap Nam Gyu-man. Dan oke, part 9 sampai sini dulu ya. See you later.